semua yang kita lalui. Kamu tega meninggalkanku demi dia saat aku hamil anakmu. Suamiku pamit dinas luar. Ternyata menikah lagi dengan putri konglomerat. 3 tahun kemudian, saat aku memenangkan penghargaan pengusaha terbaik, ia justru menjadi kuli bangunan, berlutut memohon maaf di depan dapurku. Namaku Rara. Selama 8 tahun aku hidup dalam definisi kebahagiaan yang sangat sederhana, memiliki Husen di sisiku. Kami bertemu saat sama-sama merintis karir di sebuah perusahaan multi-finance. Aku adalah manajer administrasi. Dia adalah sales manager yang ambisius. Kami menikah di usia yang masih muda, dengan modal cinta, harapan, dan sedikit tabungan yang cukup untuk DP rumah kecil. 3 bulan terakhir, hidup kami terasa seperti menunggu letusan kembang api. Aku sudah hamil 8 bulan. Perutku membesar, membawa Sagara, putra pertama kami. Husen tak pernah berhenti mengelus perutku sambil berjanji. Tunggu ayah pulang ya sayang. Proyek ini tiket kita untuk masa depan Sagara. Bonusnya bisa untuk biaya lahiran yang paling bagus. Aku ingat betul hari itu. Hari di mana janji-janji itu terasa begitu nyata dan meyakinkan. Bandara Soekarno-Hatta sepekan yang lalu. Husen tampak gagah dengan kemeja rapi dan koper dinasnya. Proyeknya kali ini ke Makassar, katanya proyek besar jangka pendek yang dikerjakan bersama anak perusahaan Pak Hardiman, seorang konglomerat yang perusahaannya sering bekerja sama dengan kantor Husen. 1 bulan, Ra. Sebentar saja. Setelah itu aku janji cuti panjang menemanimu melahirkan. Aku tidak akan melewatkan Sagara lahir, bisiknya di telingaku, menahan air mata perpisahan. Kami berjanji. Janji tulus yang kurekam dalam hati, selalu menelepon setiap hari. Itu peganganku satu-satunya. Minggu pertama Husen menepatinya. Telepon selalu masuk tepat setelah maghrib. Panggilan video menunjukkan Husen di kamar hotel yang bersih, menceritakan detail pekerjaannya, dan menunjukkan wajahnya yang lelah. Tahan sebentar lagi, Ra. Aku harus tahan, demi kalian, katanya. Aku bangga. Aku merasa menjadi istri yang mendukung suami yang berjuang. Namun, memasuki minggu kedua, ada yang berubah. Frekuensi panggilan video mulai berkurang. Maaf, Ra, sinyal di sini buruk sekali. Kita telepon suara saja ya. Husen selalu beralasan sibuk rapat atau site visit yang jauh. Aku percaya, dunia kerja suamiku memang keras, penuh tuntutan. Durasi telepon pun semakin singkat. Jika dulu kami bisa berbincang sampai sejam penuh, kini hanya 10 menit. Suaranya terdengar tergesa-gesa. Husen, bagaimana progresnya? Sudah mau akhir minggu kedua loh. Aman, Ra. Tapi ini mendadak harus pindah ke lokasi agak pedalaman. Sinyal pasti hilang total untuk 1 atau 2 minggu ke depan. Jangan khawatir ya, aku akan hubungi kamu kalau sudah dapat sinyal. Saat itu, sebuah alarm kecil berbunyi di kepalaku, seperti lonceng yang retak. Husen tidak pernah mengabariku dia akan berpindah ke pedalaman dengan nada santai seperti itu. Kemana janji untuk selalu terhubung? Kecemasanku memuncak. Rasa sepi yang mendalam bercampur dengan firasat buruk, firasat yang hanya bisa dirasakan oleh seorang istri yang sedang menanti kelahiran. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Aku menelepon kantor Husen di Jakarta. Aku tidak menggunakan ponselku. Aku meminjam ponsel Bu Rima, tetanggaku yang baik hati. Aku takut Husen tahu aku sedang mengawasinya. Selamat siang, PT Sinergi Abadi. Dengan siapa saya berbicara? Suara resepsionis yang ramah menyambut. Siang, saya Rara. Saya ingin berbicara dengan Bapak Husen Adiwangsa. Apakah dia sudah kembali dari Makassar? Aku berusaha terdengar tenang. Ada keheningan sejenak. Kemudian resepsionis itu menjawab dengan nada bingung. Bapak Husen Adiwangsa? Mohon maaf, Bu. Bapak Husen tidak sedang dinas ke Makassar. Beliau sedang mengambil cuti panjang selama 1,5 bulan. Beliau mengajukan cuti sejak minggu lalu. Dunia seperti berhenti berputar. Udara di sekitarku lenyap. Cuti panjang? 1,5 bulan? Makassar itu fiktif? Aku hanya bisa mengucapkan terima kasih dan menutup telepon. Lututku lemas. Kepalaku pening. Aku segera kembali ke rumah kontrakan kecil kami. Aku terduduk di sofa, memproses kebohongan yang begitu besar. Kebohongan yang Husen rajut selama 2 minggu penuh, di saat aku sedang mengandung putranya. Tiba-tiba, ponselku berdering. Itu bukan Husen, melainkan Dinda, seorang teman lamaku di circle sosialita yang sering menggunjing. Ra? OMG, you have to see this! Suara Dinda terdengar heboh. Lihat apa, Din? Cek Instagram story si Tante Henny. Husen, suamimu. Dia, sebelum Dinda menyelesaikan kalimatnya, ia mengirimkan sebuah tangkapan layar.
Deg! Seketika, semua rasa sakit fisik dan emosional menyatu dalam satu hantaman keras. Di layar ponselku, terpampang foto pernikahan mewah di sebuah hotel bintang 5 Jakarta. Pelaminan bernuansa putih emas yang megah. Dan di tengah-tengah dekorasi bak istana itu, berdiri Husein dengan setelan jas putih yang tampak jauh lebih mahal dari jas pernikahanku. Di sebelahnya, seorang wanita cantik dengan gaun pengantin mewah yang aku kenali, Fitri, putri tunggal Pak Hardiman. Keterangan di foto itu berbunyi, "Selamat atas pernikahan Husein and Fitri, bahagia selalu." Rasa sakit itu tak lagi hanya di kepala atau di hati. Rasa sakit itu menjalar ke perutku. Pengkhianatan itu seolah menjadi racun yang menyebar ke seluruh tubuhku. Husein tidak cuti dinas. Dia cuti menikah. Dia menukar janji sucinya denganku untuk ambisi dan kemewahan yang ditawarkan Fitri dan ayahnya. Aku menjerit tanpa suara. Aku mencoba berdiri, tapi tubuhku tak mampu. Aku terhuyung dan terjatuh, kepala membentur lantai. Sagara, itu kalimat terakhir yang sempat kupikirkan sebelum pandanganku gelap gulita. Ketika aku tersadar, aroma desinfektan yang tajam menusuk hidung. Aku sudah di rumah sakit, dengan selang infus menempel di tanganku. Aku melihat wajah cemas Bu Rima dan ibuku yang baru datang dari kampung. "Rara, jangan bergerak. Kamu pendarahan. Kamu syok." Suara ibuku terdengar lirih. Aku mencoba bicara, tapi yang keluar hanya isak tangis. Pengkhianatan Husein telah memicu persalinan prematur. Di ruang bersalin, aku berjuang antara hidup dan mati. Aku lelah, aku ingin menyerah. Untuk apa aku berjuang jika Husein telah memilih meninggalkanku dan putranya demi harta? "Rara, lihat ibu!" Ibuku memegang tanganku erat, wajahnya basah oleh air mata. "Kamu boleh patah hati, tapi jangan bunuh bayimu. Dia tidak berdosa. Dia butuh kamu. Buktikan pada Husein kamu kuat. Dia tidak layak mendapatkan air matamu. Berjuang demi Sagara, nak." Kata-kata ibuku menjadi cambuk. Kekuatan terakhir itu muncul. Aku harus kuat. Aku harus hidup. Demi Sagara, dengan sisa tenaga dan air mata yang kini bercampur tekad, aku berjuang. Tangisan pertama Sagara adalah melodi terindah yang pernah kudengar. Aku menatap wajah mungil putraku. Dia sehat. Dia sempurna. Namanya Sagara, bisikku, menahan isak haru. Di momen yang paling membahagiakan sekaligus paling menyakitkan dalam hidupku itu, Husein tidak ada. Dia sibuk menikmati malam pertama di istana palsunya. Aku bersumpah dalam hati. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkanku. Ini adalah awal dari kisahku, bukan akhir. Dan Husein akan menyesal seumur hidup karena telah menukar cinta sejati dengan ambisi sesaat. Keluar dari rumah sakit, aku bukan hanya membawa Sagara, malaikat kecilku, tetapi juga tumpukan tagihan yang menggunung. Kenyataan menghantamku keras. Husein tidak pernah muncul, apalagi mengirim uang. Dia benar-benar lenyap, terbungkus rapi di balik kemewahan Fitri dan kekuasaan Pak Hardiman. Aku kembali ke rumah kecil kami, tapi rumah itu terasa asing, penuh bayangan janji palsu Husein. Aku harus bergerak, demi Sagara. Keputusan pertama yang paling berat adalah menjual segalanya. Cincin kawin, kulepas tanpa ragu. Perhiasan peninggalan nenek yang seharusnya kusimpan untuk Sagara, kujual. Bahkan rumah kecil kami pun harus kurelakan. Uang hasil penjualan itu kugunakan untuk melunasi tagihan rumah sakit dan sisa modal awal. Kami pindah ke sebuah kontrakan petak yang sempit, jauh dari lingkungan sosial kami sebelumnya. Di sana aku dan Sagara memulai dari titik nol. Malam-malam yang kulalui tanpa tidur, bergantian antara menangis dalam diam dan menyusui Sagara, adalah neraka terindah. Aku sendirian, tapi aku punya Sagara. Kehadirannya adalah sumbu semangat yang tak boleh padam. Aku sadar air mata tidak akan membayar susu Sagara. Aku harus bekerja, dan satu-satunya modal yang kumiliki adalah keahlian yang selalu kupandang remeh. Masak. Ide itu datang dari Bu Rima, tetangga lamaku yang diam-diam sering mengunjungiku di kontrakan baru. Bu Rima adalah wanita yang praktis dan blak-blakan. "Rara, sudahlah. Jangan menangis terus. Kau ini pintar masak. Rendangmu itu lebih enak daripada yang di restoran Padang sebelah. Ayam bumbu rujakmu selalu ludes di acara arisan," katanya suatu sore, saat aku sedang menggendong Sagara sambil memotong bawang. "Memangnya siapa yang mau catering dari ibu baru yang cuma tinggal di kontrakan, Bu?" Jawabku pahit. "Justru itu, ibu-ibu kantoran sekarang maunya masakan rumahan otentik, bukan makanan cepat saji. Namanya comfort food. Kau punya bakat itu. Mulai saja dari skala kecil, online lewat WhatsApp." Saran Bu Rima menjadi pemicu. Dengan modal seadanya, aku membeli bahan baku paling segar. Aku menamai usahaku Dapur Rara, Rasa Ibu Sejati.
Nama itu mengandung sumpah. Masakan ini lahir dari perjuangan seorang ibu. Awalnya sangat sulit. Sagara masih bayi, aku memasak sambil menggendongnya di kain. Punggungku terasa remuk setiap malam. Setelah masakan matang, aku mengemasnya ke dalam kotak-kotak. Aku tidak punya uang untuk jasa pengiriman instan. Maka aku yang menjajakan sendiri. Aku menggunakan gerobak dorong sederhana. Dengan Sagara di gendongan, aku berjalan dari pintu ke pintu kompleks perumahan. Menawarkan rendang, opor ayam, dan sambal teri buatan tanganku. Rasa malu sudah mati bersama pengkhianatan Husein. Yang ada hanya harga diri seorang ibu yang berjuang. Reaksi awal campur aduk. Ada yang menolak, ada yang kasihan, tapi yang penting ada yang membeli. Dan yang membeli selalu kembali. Nasi kotaknya dapur Rara ini beda ya, bumbunya medok. Sambalnya nendang, puji salah satu pelanggan pertama, seorang ibu pemilik warung kelontong. Dari mulut ke mulut, kabar tentang kelezatan masakan dapur Rara menyebar. Komunitas arisan Burima mulai memesan. Kemudian pesanan datang dari kantor-kantor kecil di sekitar kontrakan. Aku harus merekrut 2 ibu tetangga untuk membantuku mengupas bawang dan membungkus pesanan. Dapur Rara berkembang perlahan, pasti. Aku tidak hanya fokus pada rasa, tetapi juga pada manajemen yang rapi. Hal yang kupelajari saat bekerja sebagai manajer administrasi dulu. Aku menghitung margin dengan cermat, memastikan kualitas bahan baku, dan selalu memberikan pelayanan terbaik. 3 tahun berlalu. Sagara sudah berusia 3 tahun, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan lincah. Dapur Rara bukan lagi hanya dapur di kontrakan sempit. Aku berhasil membeli dan merenovasi sebuah ruko menjadi dapur komersial yang luas. Lengkap dengan gudang pendingin dan display produk. Pegawaiku kini mencapai 10 orang, semua wanita tangguh yang senasib. Denganku. Puncaknya tiba di tahun 2025 aku menerima undangan ke sebuah acara bergengsi di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Hotel yang sama dengan yang kulihat di foto. Pernikahan Husein dan Fitri. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tetapi karena tekad. Aku dinominasikan sebagai wanita pengusaha inspiratif 2025 kategori UMKM kuliner. Malam itu, dengan mengenakan kebaya modern yang elegan, aku berdiri di atas panggung. Lampu sorot menyinari wajahku. Di barisan depan, Sagara duduk dengan gagah di pangkuan ibuku. Ketika namaku disebut sebagai pemenang, air mata yang kurasakan bukan lagi air mata kepedihan, melainkan air mata kebanggaan. Aku memegang piala itu erat. Mikrofon ku bawa mendekat. Piala ini saya dedikasikan untuk putra saya, Sagara. Suaraku bergetar, namun tegas. 3 tahun lalu, saya berada di titik terendah seorang wanita. Dikhianati dan ditinggalkan saat sedang hamil. Saya kehilangan segalanya. Seluruh hadirin terdiam. Tapi dari titik keterpurukan itulah, saya menemukan kekuatan terbesar saya. Saya menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada janji seorang suami, tetapi pada kerja keras dan cinta seorang ibu. Aku menatap piala di tanganku. Ini adalah simbol kemenangan bermartabat. Kemenangan yang kubangun dengan keringat, bukan air mata. Husein, dimanapun kamu berada, aku harap kamu tahu. Kamu telah pergi, dan kepergianmu justru membuatku menjadi ratu di kerajaanku sendiri. Kemenangan di atas panggung malam itu terasa manis. Namun, di antara tepuk tangan, aku tidak bisa sepenuhnya menutup mata terhadap kehidupan Husein. Rasa penasaran yang sehat, bukan kebencian, mendorongku untuk sesekali membuka berita di media sosial. Aku perlu memastikan bahwa pilihan Husein untuk meninggalkanku demi tahta emas itu bukanlah pilihan yang lebih baik. Informasi itu datang dari berbagai sumber, mantan rekan kantor, kabar angin di komunitas bisnis, dan tentu saja media massa yang selalu lapar berita tentang keluarga konglomerat seperti Pak Hardiman. Saat aku membangun dapur Rara dengan keringat dan bawang, Husein hidup di penjara emas yang ia ciptakan sendiri. Kabar pertama yang kudengar adalah betapa dinginnya pernikahan Husein dan Fitri. Mereka tinggal di rumah super mewah, tapi itu hanyalah show untuk menjaga citra di depan publik. Dinding marmer istana itu ternyata sedingin sikap Fitri. Husein itu cuma boneka, Ra. Dia CEO, tapi semua keputusan ada di tangan Pak Hardiman. Bisik seorang mantan kolega Husein dalam pertemuan bisnis yang tidak sengaja kudatangi. Husein yang ambisius, yang kukenal sangat menghargai otonomi kerjanya, kini menjadi tahanan di bawah tekanan mertuanya. Fitri sendiri konon adalah wanita yang sangat menuntut, tidak pernah puas, dan selalu membandingkan Husein dengan standar ayahnya yang nyaris sempurna. Selain itu, pernikahan mereka, sebuah fakta yang kusyukuri diam-diam,
belum dikaruniai anak. Hal ini tentu menambah tekanan dan frustrasi di antara mereka. Husein harus hidup tanpa kehangatan, hanya diisi tuntutan dan janji-janji kemewahan yang ternyata tidak gratis. Hidupku adalah perjuangan membersihkan rendang di dapur, sementara hidup Husein adalah perjuangan membersihkan namanya di ruang rapat. Aku tahu Husein yang sangat haus validasi dari figur ayah, telah menukar cintaku dengan penerimaan Pak Hardiman yang tak pernah ia dapatkan sepenuhnya. Puncaknya terjadi beberapa bulan setelah aku memenangkan penghargaan. Berita besar itu tersebar di mana-mana. Skandal bahan baku di perusahaan Hardiman Group, CEO Husein Adiwangsa diduga terlibat manipulasi. Rupanya, demi mengejar target yang tak masuk akal dari Pak Hardiman, Husein membuat keputusan ceroboh. Ia menyetujui impor bahan baku vital dengan kualitas di bawah standar, berharap bisa mendapat margin keuntungan yang besar dan menutupi kerugian proyek lain. Itu adalah keputusan yang didorong oleh keputusasaan dan ambisi yang buta. Kesalahan Husein fatal. Keputusan itu menyebabkan perusahaan Hardiman Group diambang kebangkrutan dan menghadapi tuntutan hukum senilai miliaran rupiah. Aku membaca berita itu dengan perasaan campur aduk. Rasa kasihan? Tidak. Rasa keadilan? Mungkin tuh reaksi Pak Hardiman sangat keras. Pria yang diidamkan Husein sebagai figur ayah itu kini murka luar biasa. Ia menuduh Husein sebagai penipu, pengkhianat, dan menggunakan semua koneksinya untuk memastikan Husein benar-benar jatuh. Tak lama setelah itu, Fitri menyusul dengan gugatan cerai. Fitri benar-benar meninggalkannya. Dia bilang Husein sudah tidak berguna, cuma membawa sial bagi nama baik keluarga, cerita Bu Rima, yang mendapat informasi dari anak temannya yang bekerja di pengadilan. Husein diusir dari istana mewahnya. Semua aset yang dibelikan atau atas nama perusahaan disita. Ia pergi hanya dengan satu koper, sama seperti koper dinas yang dulu ia bawa saat pamit ke Makassar. Namun kali ini, koper itu berisi kehancuran. Aku berusaha membayangkan Husein. Husein yang selalu rapi, yang selalu mengutamakan citra, kini terpaksa hidup miskin. Berita terakhir yang kudapat, Husein menjual jam tangan mewahnya satu-satunya dan berakhir menyewa kamar kos sempit di pinggiran kota. Seorang pria yang dulunya duduk di kursi CEO, kini bekerja sebagai kuli bangunan di proyek developer kelas bawah. Saat itulah, karma terasa nyata. Dia merasakan kelaparan yang sesungguhnya. Dia merasakan penderitaan fisik yang sesungguhnya. Penderitaan yang dulu kurasakan sendiri, di ruang bersalin sendirian, tanpa uang, tanpa dukungan. Melalui sebuah unggahan Facebook yang dibagikan ulang oleh kenalan lama, Husein melihatnya. Ia melihat berita kemenanganku. Foto Rara Anindita bersinar cerah di panggung, dengan piala di tangan, dan yang terpenting, Sagara, putra kami, yang tumbuh sehat dan bahagia. Kabar itu seperti pukulan telak. Husein menyadari, ia telah menukar kebahagiaan sejati, kesederhanaan, dan cinta murni yang kumiliki, dengan fatamorgana kekayaan dan ambisi palsu. Penyesalan itu pasti menghancurkannya. Penyesalan yang datang tidak dengan ledakan, tetapi dengan proses yang lambat dan menyakitkan. Aku tahu, Husein yang ambisius kini harus menghadapi kenyataan bahwa wanita yang ia campakkan telah menjadi wanita sukses, sementara ia menjadi sampah yang dibuang oleh kemewahan. Inilah pembalasanku. Bukan aku yang menghukumnya, tapi pilihan egoisnya sendiri. Dan inilah saatnya Husein menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, termasuk satu-satunya rumah yang dibangun di atas dasar cinta, aku dan Sagara. Aku tidak mencari Husein, tapi takdir punya cara aneh untuk menghubungkan benang masa lalu. Kemenanganku di panggung telah menjadikanku tokoh publik di kalangan UMKM, dan setiap orang yang mengenalku tahu betul siapa mantan suamiku dan apa yang terjadi. Informasi terus mengalir. Aku mendengar kabar bahwa setelah diusir, Husein sempat berkeliaran di Jakarta tanpa arah. Ia mabuk oleh penyesalan dan kepahitan. Tapi ada satu kabar yang benar-benar membuatku tertegun, kabar yang menjelaskan kejatuhan Husein jauh lebih dalam daripada sekadar bisnis yang gagal. Ini melibatkan Fitri, seorang kenalan lama di dunia catering yang kebetulan berdekatan denganku, bercerita sambil berbisik. Rara, kamu ingat kasus bangkrutnya catering Taste of Java 3 tahun lalu? Itu punya Fitri, sebelum dia menikah. Taste of Java. Aku mengingatnya. Itu adalah catering besar yang dulu sangat sombong dan menetapkan harga selangit. Mereka sempat menjadi pesaingku saat aku masih berjualan kecil-kecilan. Saat itu, aku menerapkan strategi harga yang lebih kompetitif dan kualitas rumahan yang autentik. Strategi dapur Rara ternyata jauh lebih disukai pasar menengah.
Taste of Java kalah bersaing dan bangkrut secara tidak langsung karena usahaku yang lebih gigih dan merakyat. Plot twist yang kurangkai dalam pikiranku sangat dingin. Fitri ternyata memiliki motif balas dendam tersembunyi. Dia tidak hanya menikahi Husen untuk kekayaan Pak Hardiman. Dia menikahinya untuk menempatkan Husen dalam posisi kekuasaan yang rapuh, posisi yang sempurna untuk dihancurkan. Aku mendapat bisikan bahwa Husen, dalam masa-masa kehancurannya, sempat tak sengaja mendengar percakapan Fitri dengan pengacaranya. Husen mengetahui bahwa Fitri sengaja menggunakan deal pernikahan itu, bukan untuk cinta, tetapi untuk menjebak Husen agar mengambil keputusan bisnis yang salah di Hardiman Group, yang pada akhirnya akan meruntuhkan perusahaan ayahnya, sendiri sebuah bentuk balas dendam. Tersembunyi Fitri terhadap ayahnya yang otoriter, sekaligus membuang Husen sebagai kambing hitam. Dan Fitri mengenal Husen melalui diriku. Aku, Rara, yang pernah dikenalkan Husen kepada Fitri di acara kantor bertahun-tahun lalu. Ironi takdir ini menusukku. Fitri, yang pernah aku kalahkan secara bisnis, kini menggunakan mantan suamiku sebagai bidak catur untuk membalas dendam kepada ayahnya, dan secara tidak langsung, membalas dendam atas kekalahan bisnisnya di masa lalu. Husen adalah korban ganda dari ambisinya sendiri dan dendam dua wanita di masa lalunya. Husen, yang kini bekerja keras mengaduk semen dan batu bata, pasti telah merangkai semua ini dalam pikirannya. Dia menyadari ia telah diperalat oleh Fitri dan dikhianati oleh ambisi kekayaan. Rasa penyesalan Husen memuncak ketika ia melihat berita tentang kemenanganku. Aku bisa membayangkan Husen yang lusuh, duduk di warung kopi murahan, melihat layar ponsel usang. Dapur Rara meraih penghargaan catering UMKM terbaik. Foto diriku yang bersinar, di samping Sagara yang tampan dan sehat. Aku, wanita yang ia tinggalkan di titik paling rentan, kini berdiri tegak sebagai pemenang. Ini bukan lagi sekadar uang atau harta. Ini tentang kehormatan dan kebahagiaan sejati. Husen yang ambisius pasti merasa dihancurkan. Dia menukar kebahagiaan murni, yang ia anggap remeh, dengan kekayaan palsu yang kini telah lenyap. Dia kini tahu bahwa wanita yang ia anggap lemah telah menjadi ratu di kerajaannya sendiri. Karma yang datang kepada Husen bukan hanya membuatnya miskin, tetapi juga memberinya kesadaran pahit. Aku tahu Husen akan datang. Ia akan kembali, bukan karena ia benar-benar mencintaiku lagi, tetapi karena ia kehilangan rumahnya, ia kehilangan rasa aman, dan ia ingin mengklaim kembali satu-satunya hal sejati yang pernah ia miliki. Aku dan Sagara, aku harus bersiap. Aku harus menutup babak ini dengan martabat, tanpa kebencian, namun tanpa kompromi. Aku sudah menduga hari ini akan tiba. Aku tidak tahu kapan, tapi aku tahu Husen akan mencariku setelah dia jatuh ke titik terendahnya. Aku telah membangun dapur Rara bukan untuk menunggunya, melainkan untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berdiri tegak tanpanya. Namun, untuk benar-benar menutup buku ini, pertemuan terakhir harus terjadi. Sore itu, suasana dapur Rara sangat sibuk. Pesanan lunchbox untuk esok hari sedang disiapkan. Aku sedang memeriksa kualitas bumbu rendang saat seorang karyawanku memanggilku dengan suara ragu. Bu Rara, ada seseorang yang mau ketemu. Dia di depan ruko. Aku melangkah ke area depan ruko, melewati etalase produk-produk andalanku. Aku melihat keluar melalui kaca. Jantungku berdebar, namun bukan karena rasa sakit, melainkan karena antisipasi. Di seberang jalan, berdiri seorang pria. Tinggi badannya masih sama, tapi posturnya kini membungkuk. Rambutnya panjang tidak terawat dan wajahnya dipenuhi janggut kasar. Pakaiannya lusuh, kemeja kerjanya kotor oleh noda seperti semen dan debu. Pria itu tampak seperti bayangan Husen yang kukenal dulu. Husen yang bersih, rapi, dan arogan. Ia menyeberang. Langkahnya berat, seolah setiap pijakan membawa beban seluruh penyesalannya. Mata kami bertemu. Husen yang dulu hanya menatapku dengan janji, kini menatapku dengan kehancuran. Rara. Suaranya terdengar serak, parau, nyaris tidak dikenali. Aku berdiri di ambang pintu ruko, tanganku terlipat. Aku tidak mengundangnya masuk. Aku tidak tersenyum. Wajahku datar, dingin, namun bermartabat. Aku tidak membiarkan emosi dari masa lalu menguasai momen ini. Mau apa kamu kesini, Husen? Tanyaku tenang. Husen melangkah mendekat. Matanya beralih ke dalam ruko, melihat hiruk-pikuk karyawan, melihat foto besarku memegang piala, dan melihat Sagara yang sedang bermain mobil-mobilan di sudut ruangan yang dijaga ibuku. Sagara tumbuh sehat dan bahagia. Sagara tidak mengenal Husen. Husen menjatuhkan lututnya.
Di tengah keramaian sore hari, seorang mantan CEO berlutut di hadapan seorang pemilik catering. "Rara, aku mohon." "Aku mohon maaf," katanya isak tangisnya pecah. "Aku tahu aku bajingan, aku pengkhianat, aku buta. Aku menukar dirimu, menukar Sagara, dengan kemewahan palsu yang menghancurkanku." Dia menceritakan segalanya. Neraka di pernikahan dengan Fitri, tekanan Pak Hardiman, bisnis yang gagal, pengusiran, hingga kehidupannya saat ini sebagai kuli bangunan. Dia bahkan menyebutkan desas-desus tentang Fitri, yang hanya kusambut dengan anggukan kecil. "Aku melihatmu di berita, Ra. Kamu hebat. Kamu sukses. Kamu menemukan kebahagiaan sejati. Aku menyadari karma ini nyata. Aku hanya ingin meminta kesempatan. Kesempatan untuk menjadi seorang ayah bagi Sagara. Aku mohon, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya, untuk membangun kembali rumah ini bersamamu." Aku mendengarkan seluruh ceritanya dengan sabar, menatapnya lurus. Ini bukan Husen yang dulu. Ini adalah pria yang telah dihancurkan oleh egonya sendiri. Setelah dia selesai, keheningan menyelimuti kami. Hanya terdengar suara motor dan teriakan pedagang asongan. "Aku sudah memaafkanmu." "Husen," kataku, suaraku masih setenang air. Kepalanya terangkat, matanya berbinar penuh harapan. "Sungguh, Ra, kamu akan menerimaku lagi." Aku menggeleng pelan. "Aku memaafkanmu, Husen. Tapi dengarkan baik-baik. Aku memaafkanmu bukan untuk dirimu, melainkan untuk diriku sendiri. Aku harus memaafkanmu agar bisa membesarkan Sagara tanpa kebencian dan kepahitan. Aku memaafkanmu agar jiwaku bebas." Aku melangkah maju sedikit, menekankan setiap kata. Namun, memaafkan adalah dua hal yang sangat berbeda dengan melupakan dan menerima kembali. Di dunia ini, Husen, sudah tidak ada lagi tempat untukmu. Kamu telah memilih takdirmu sendiri 3 tahun yang lalu. Aku mengeluarkan sebuah amplop tebal dari saku bajuku, uang tunai yang cukup besar. "Ini, ambillah," kataku sambil menyodorkannya ke tangannya yang kasar. "Ini bukan karena aku mencintaimu, dan ini bukan untuk Sagara. Ini adalah pesangon dariku. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih." Husen menatapku bingung. "Terima kasih?" "Ya, terima kasih. Karena kepergianmu telah membuatku menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kepergianmu telah membuatku menjadi wanita sukses, pengusaha, dan ibu yang mandiri. Tanpa pengkhianatanmu, aku mungkin masih menjadi istri yang takut kehilangan, bukan wanita yang berani berjuang. Gunakan uang ini untuk memulai hidupmu lagi, di tempat yang jauh dari kami. Jadilah orang yang lebih baik." Husen menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Rasa malu, penyesalan, dan rasa kehilangan yang tak terhingga memenuhi matanya. Dia menyadari, ia telah kehilangan sebuah mahakarya. Ia telah kehilangan rumah sejati yang tak bisa dibeli oleh seluruh uang Pak Hardiman. Tanpa perlawanan, tanpa kata-kata lain, Husen berdiri. Ia berbalik dan berjalan pergi menghilang di keramaian kota. Ia pergi dengan satu-satunya hal yang ia bawa kembali. Penyesalan abadi. Aku menutup pintu ruko, menghirup napas panjang, dan menoleh ke ibuku. "Sudah selesai, Bu?" Bisiku ibuku tersenyum, mengelus rambutku. "Selesai, Nak. Kamu sudah menang." Aku berdiri di depan jendela kaca besar di lantai 2 ruko baruku. Di bawah, matahari pagi mulai menyinari tulisan mencolok. "Dapur Rara, rasa ibu sejati." Di sampingku, Sagara sedang sibuk mewarnai buku gambarnya, sesekali tertawa renyah saat ibuku bercanda. Kedamaian ini adalah mahakaryaku. Sejak pertemuan terakhir dengan Husen, aku merasa seperti menutup babak yang paling menyakitkan dalam hidupku. Husen pergi. Ia menerima kekalahan yang ia ciptakan sendiri. Aku tidak tahu kemana ia pergi, dan sejujurnya aku tidak peduli. Kepergiannya adalah berkah, dan kehadirannya di masa depan hanyalah gangguan. Pagi ini, aku memimpin rapat internal dengan tim intiku. Target kita tahun ini adalah ekspansi. Kita bukan lagi catering lokal, kita adalah brand kuliner. Saya ingin Dapur Rara membuka cabang takeaway pertama di 2 lokasi strategis di Jakarta, jelasku, menunjuk peta di papan tulis. Karyawan-karyawanku menatapku dengan mata berbinar penuh semangat. Mereka adalah tim tangguh yang percaya pada visiku. Mereka tahu kami memulai dari dapur kontrakan sempit. Aku kini adalah wanita yang utuh. Aku bukan lagi wanita yang mendefinisikan diri melalui cincin kawin atau status sosial suami. Aku adalah pengusaha. Aku adalah bos. Dan aku adalah ibu. Kemenanganku yang sesungguhnya bukanlah piala di atas meja atau omzet di rekening. Kemenanganku adalah di dalam ruko ini.
Aku ingat bagaimana Fitri menggunakan Husen untuk membalas dendam kepada ayahnya. Dan secara terselubung untuk menyingkirkanku dari jalur persaingan. Ironisnya, dendam Fitri hanya mempercepat kehancuran Husen dan kehancuran Husen justru membebaskanku. Kini, saat Fitri mungkin sibuk dengan intrik keluarganya, aku melenggang bebas di dunia kuliner, menancapkan brand yang dulu ia coba hancurkan. Aku tersenyum kecil. Balas dendam terbaikku kepada Husen bukanlah membiarkannya menderita, tetapi menunjukkan kebahagiaanku yang murni. Penderitaannya adalah hasil tindakannya sendiri. Kebahagiaanku adalah hasil perjuanganku. Aku menatap Sagara lagi. Anakku tidak pernah kekurangan kasih sayang. Kami punya keluarga besar di sini. Para karyawan yang membantu merawatnya, ibuku, dan tentu saja aku. Sagara adalah bukti bahwa sebuah keluarga tidak harus lengkap, asalkan dasarnya kuat. Sagara mendongak melihatku. Mama sudah selesai kerjanya? Sudah, sayang, jawabku, lalu menghampirinya dan memeluknya erat. Aroma Sagara yang wangi dan segar adalah aroma keberhasilan sejati. Aku memejamkan mata sejenak, mengenang janji yang kutinggalkan di bandara 3 tahun lalu, dan janji yang kuberikan pada diriku sendiri di ruang bersalin. Janji pada diri sendiri telah kutepati. Aku membuka mata. Aku melihat ke depan. Ada rencana bisnis, ada tantangan baru, ada inovasi menu yang menanti. Hidupku penuh potensi dan keindahan. Rara Anindita, primadona dapur, berdiri tegak. Ia membuktikan bahwa seorang wanita Indonesia, ketika dihadapkan pada pengkhianatan, bisa menemukan kekuatan luar biasa dalam dirinya, membangun kerajaan sendiri dengan keringat dan masakan lezat, dan memilih takdir yang jauh lebih cerah dan bermartabat daripada sekadar tahta emas yang rapuh.